Saudara, hari ini Verdi Sambo menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal, Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Hakim sempat mengatakan keterangan Sambo tak masuk akal. Apakah ini karena skenario? Bagaimana pakar mikroekspresi melihat hal ini? Kita bahas bersama dengan Monica Kumalasari, pakar mikroekspresi. Selamat malam, Bu Monica. Selamat malam, Mbak Livi. Bu Monica, hakim menilai kesaksian Sambo tidak masuk akal. Apakah kemudian ini dari runtutan cerita atau dari ekspresi yang terlihat dari Sambo? Ya, kalau hakim ya, mereka menggunakan salah satu teknik biasanya yang disebut dengan CBCA atau Criteria Based Content Analysis. Ya, ini adalah merupakan dari statement validity test assessment gitu ya. Nah, dalam ada 19 kriteria, di mana kriteria 1 sampai 5 tuh harus terpenuhi. Di mana nomor 1 adalah adanya logical structure, ya. Jadi konsisten apa yang dikatakan. Artinya apa yang dikatakan oleh Sambo sendiri maupun setelah dikonfirmasi, begitu ya. Terus juga di dalam ini terlihat harus ada unstructured reproduction atau bahasa-bahasa yang spontan, terus kemudian detail-detail informasi yang disampaikan itu juga cukup, terus kemudian melihat interaksi, bagaimana waktunya, siapa mengatakan apa, dan sebagainya. Nah, ketika tidak melihat hal ini, 1 sampai 5 ini, maka hakim sudah mengatakan bahwa ini tidak cukup akurat atau tidak cukup kredibel untuk dilanjutkan lagi, gitu ya. Artinya boleh dong sudah langsung mengambil kesimpulan pertama, gitu ya, atau berprejudice pertama bahwa informasi yang disampaikan tidak cukup kredibel, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana gestur maupun mikroekspresi, ya, Pak Sambo ini sungguh berbeda sekali, ya, keluar dari baseline. Saya mengatakan keluar dari baseline, kenapa? Karena nada atau intonasi suaranya itu benar-benar sudah sangat lambat, terus kemudian juga menggunakan suara di dalam, ya. Ini berbeda sekali, ya, dengan beliau pada biasanya di sidang-sidang sebelumnya, ya. Jadi yang merupakan indikasi dari seseorang itu berbohong, ya, salah satunya adalah apabila keluar dari baseline, ya, itu yang menunjukkan bahwa ada kebocoran-kebocoran yang harus kita gali lagi. Salah satunya adalah suara yang meninggi sekali, atau justru malah suara yang akhirnya dalam, terus kemudian pelan seperti ragu, seperti itu. Ya, Jadi Anda mengamini bahwa ini ada yang ditutup-tutupi oleh Sambo mulai dari persidangan awal sampai kemudian sekarang begitu? Ya, informasinya yang diberikan ini loncat-loncat, dan juga kalau kita melihat dari gestur, dari makro gestur, dari body language, ya, semakin hari ini semakin bongkok, tetapi menunjukkan juga stres karena pundak sini juga naik, gitu ya. Tetapi kita lihat dari intonasi suara ini sangat berbeda sekali. Nah, dengan dia pegang mic itu, Bu Monica, itu bisa diartikan seperti apa tuh? Ini kan kita lagi lihat sama-sama tuh, pegang mic sampai dengan 2 tangan, padahal mic itu kan nggak berat. betul, ya. Nah, kemudian juga ketika pegang mic beberapa kali saya juga melihat bahwa, nah, seperti ini, ya, kemudian digenggam erat-erat, ya. Ini adalah bahasa nonverbal yang biasanya mengatakan bahwa informasi ini harus tetap saya jaga kuat-kuat, ya. Ada informasi yang harus masih tetap konsisten saya pegang. Artinya ketika dihadapkan kepada satu pernyataan bahwa menurut saksi yang lain informasinya tidak seperti ini. Nah, maka yang beliau lakukan adalah ini adalah apa yang disebut dari nature of kebohongan ini adalah the incorrect inference gap. Okay. Jadi mencoba untuk menghindari menjawab itu dengan mengatakan bahwa ya menurut saya begini, nggak ada penjelasan yang lain. Bu Monica, tadi kan juga ketika ditanyakan soal penembakan, kemudian dinyatakan Sambo, tapi kita juga lihat ekspresi dari Eliezer yang juga sempat geleng-geleng. Kita bisa sambil lihat, ini artinya ini kita lihat bersama. Artinya ada ketidaksinkronan antara pernyataan Sambo dengan apa yang kemudian diketahui sejumlah saksi, termasuk Eliezer. Ya, dalam proses berkomunikasi beberapa arah seperti ini, ya, di mana Eliezer tidak memiliki kesempatan untuk berbicara secara verbal, ya,
tetapi nonverbalnya bisa berbicara melalui gesturnya. Ya, ketika mendengarkan sesuatu dan kemudian ada respon dari menggeleng, ada kemudian juga bahkan tertawa, ada kemudian juga merasa geram, merasa marah yang terlihat dari ekspresinya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo ini tidak sesuai dengan apa yang dialami maupun dirasakan oleh Eliezer. Oke, Bu Monika, kalau kita lihat ini kan tadi ketika cerita soal pelecehan, Sambo masih terlihat marah, nadanya agak sedikit meningkat, tapi kemudian ketika dia menjawab pertanyaan yang lain, nadanya menurun seperti yang tadi Anda sempat sampaikan. Apa ini kemudian ada informasi yang kemudian ada unsur yang memang ia pertahankan untuk tetap ia ceritakan di persidangan, atau memang ini bagian dari kebohongan juga? Ya, jadi seharusnya yang konteks mengenai pelecehan seksual ya, ini adalah memori yang disebut memorinya itu adalah episodik ya. Ini adalah memori yang sangat penting banget gitu ya, episodik. Nah, harusnya ketika seseorang menceritakan mengenai sesuatu yang penting, episodik ini bisa dijelaskan secara detail atau ketika tidak bisa dijelaskan secara detail, penuh dengan muatan-muatan emosi yang terbaca melalui ekspresinya, ya, melalui gesturnya. Tapi ternyata ini tidak terlihat pada Pak Sambo, ya. Sehingga yang beliau lakukan adalah mencoba untuk mengalihkan sehingga isunya tidak lagi ke pelecehan seksual. Ya, ini ekspresi yang ditunjukkan adalah jangan masuk kepada episodik ini, tetapi bergeser ke hal yang lain. Bu Monika, ini kita lihat sama-sama ini ketika barang bukti diperlihatkan di persidangan. Tadi kan ketika duduk Sambo membungkuk, dia terlihat lemas begitu ya, suaranya juga tonnya turun. Tapi ketika diberikan diperlihatkan alat buktinya, ini Sambo nampaknya percaya diri dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Ya. Gini, karena berita mengenai senjatanya ini sendiri juga beragam berita ya. Terus kemudian juga dari posisi yang tadinya sudah nyaman duduk, kemudian harus memperagakan dan mengingat sesuatu, maka ada perubahan state of mind ya. Ketika seseorang duduk itu pastinya emosinya juga lebih down, tetapi ketika melakukan sesuatu, kalau kita bilang pede, ya karena ada perubahan dari gestur ya. Fisiologis ya, fisiologisnya berubah. Oke, terima kasih Bu Monika Kumalasari telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.